Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda yang menyaksikan video ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang harus menjadi renungan buat kita semua, bahwa sesungguhnya potensi yang kita punya itu potensi yang sangat besar. Jadi jangan sekali lagi kita mengecil-ngecilkan hanya karena kebutuhan-kebutuhan sesaat, kebutuhan-kebutuhan singkat, sehingga membuat kita seakan-akan kok kita kita kok kecil banget begitu dalam banyak kesempatan. Padahal sungguh anugerah yang dikasih Tuhan terhadap kita, bahwa kita itu sesungguhnya orang yang punya kompetensi yang sangat besar, punya kapasitas yang sangat besar. Tinggal kesadaran terhadap apa yang kita miliki itu untuk kemudian bisa dilandingkan. Beberapa statement atau kalimat sering orang mengatakan begini, ada orang yang paham, tahu bahwa kemudian dia itu tahu. Ada orang tahu bahwa kemudian dia tidak tahu. Ada orang tidak tahu bahwa kemudian dia tahu. Ada orang tahu bahwa kemudian dia tahu. Jadi ada empat karakteristik manusia yang kemudian itu menjadi topik yang menarik menurut saya yang harus kita bahas hari ini. Kalau bicara tentang bagaimana kapasitas sekaligus kompetensi kita untuk sekedar ingin menyampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki kompetensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana dia mengeksplorasi, sekaligus memahami, sekaligus memanfaatkan, sekaligus memberikan kesempatan yang besar terhadap dirinya dalam rangka untuk melakukan treatment terhadap dirinya supaya dia bisa betul-betul besar juga begitu. Kita sering sekali ya melihat berbagai macam media, sekaligus sumber yang kemudian memberikan inspirasi buat kita, termasuk media sosial dan macam-macam. Itu banyak juga menggelitik pikiran kita begitu ya, bahwa misal ketika kita melihat kuotasi atau kalimat bacaan dari orang lain atau kemudian tulisan dari orang lain menyentuh perasaan kita, kemudian kita klik, oh benar adanya gitu. Atau misalnya menyampaikan sesuatu di publik, kemudian kita terdengar, oh itu benar adanya, saya banget gitu, aku banget gitu. Nah, bagaimana kemudian dari semua inspirasi yang kita miliki itu sesuatu yang bisa kita buat sebagai representasi dari bahwa kita juga bisa begitu. Kita juga mampu melakukan sesuatu yang orang lain kerjakan. Kita juga sesungguhnya bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain kerjakan begitu. Jadi tidak kemudian mengecilkan diri kita hanya karena lihat orang lain tuh lebih perfect, kita seakan-akan kita tertinggal gitu. Melihat orang lain lebih bisa, seakan-akan kita tertinggal begitu. Padahal sesungguhnya apa yang dia lakukan pun itu sama sebenarnya. Ketika kita bisa melakukan, kita akan mungkin lebih cepat pengembangannya dibanding dia yang melakukan hanya pada soal-soal pengembangan kepribadian gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan pada kesempatan hari ini bahwa kesadaran diri terhadap potensi diri, kesadaran diri terhadap apa yang bisa kita punya, apa yang bisa kita lakukan, bahkan banyak sekali orang itu takjub begitu ya, dalam beberapa kesempatan takjub terhadap diri kita. Misalnya begini, dalam perkumpulan, berkolaborasi dengan anak muda yang lain atau tokoh-tokoh yang lain, meskipun banyak kita mengapresiasi orang lain, tapi saat yang bersamaan juga sebenarnya mereka juga punya kans untuk kemudian menyampaikan apresiasi terhadap apa yang kita miliki. Karena itu naluri manusia sesungguhnya. Jadi kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda, memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Saat kita mengatakan bahwa dia kok ketika ngomong keren banget ya, ketika dia menyampaikan pesan kok keren banget ya, ketika dia menyampaikan narasi terhadap orang lain kok keren banget, ketika dia memberikan motivasi kepada orang lain kok keren banget begitu. Sesungguhnya kalau misalnya orang mau melihat kita juga begitu ya, ketika kita menyampaikan sesuatu atau punya kompetensi lain dalam melakukan sesuatu, sesungguhnya kita juga, orang mengatakan begitu, ini keren banget nih, orang ini keren banget nih, dengan angle yang berbeda-beda, dengan posisi yang berbeda-beda begitu. Orang mengatakan ini bicaranya keren, tapi saat yang bersamaan orang mau mengatakan bahwa ini akhlaknya bagus, ini kompetensinya baik, ini tutur katanya baik, ini
Jadi setiap orang punya kompetensi dan kekuatan yang berbeda, yang kemudian ini bisa merefleksikan kita. Sehingga etalase dalam kehidupan dunia gitu ya, etalase setiap manusia punya gambaran, setiap manusia punya cara, setiap manusia punya kompetensi yang kemudian bisa ditunjukkan kepada dunia begitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya begitu. Kondisi yang kita hadapi saat ini adalah kondisi di mana etalase itu terbuka lebar lebar banget begitu. Jadi siapa saja yang mau menginginkan informasi apa saja itu terbuka lebar. Kalau dulu itu kita masih terbatas dan tersekat, misalnya hanya orang ini aja yang bisa tahu informasi ini misalnya gitu. Dan ketika dia menyampaikan informasi dan pengetahuan itu, kita menganggap bahwa dia keren banget, dia luar biasa banget, dia hebat banget. Nah, zaman sekarang itu kita semua punya kesempatan yang sama. Kita semua punya langkah yang sama. Kita semua punya peluang yang sama untuk melakukan itu. Maka dari kesempatan yang sama, peluang yang sama, tinggal mau nggak sih kita mau membuka sedikit saja pikiran kita bahwa kita bisa lah gitu. Kita bisa lah melakukan itu. Oleh karenanya, dengan berteman sama orang-orang yang selalu optimis untuk menyampaikan pesan support buat kita dalam melangkah, dengan optimis kepada orang-orang yang memang punya cara baik terhadap kita untuk kemudian kita bisa berjuang bersama, dengan menyampaikan kepada orang bahwa betul-betul kita memang layak dan patut menjadi orang yang bisa dijadikan role model lah, bisa menjadikan contoh bagi orang lain untuk kemudian bisa berkembang lebih maju, bisa berjuang lebih maju, bisa melangkah lebih maju, bisa memberikan apresiasi yang cukup kuat terhadap kepentingan apapun itu. Maka ya kita bersyukurlah dengan apa yang kemudian kita miliki, dengan pola yang kita miliki, dengan cara yang kita miliki, termasuk dengan metodologi yang kemudian kita miliki untuk bisa sama lah setidak-tidaknya kepada orang yang udah maju jauh ke depan, berpikir kreatif, berpikir besar, berpikir inovatif gitu. Yang mereka bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka dengan tahapan pola yang mereka rancang. Oleh karenanya, meskipun sederhana, saya kira dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengatakan bahwa kompetensi yang kita miliki, khususnya secara pribadi saya miliki, bahwa saya mengatakan saya bisa melakukan apa saja, bisa melakukan perjuangan apa saja, bisa melakukan kerja apa saja selama saya punya peluang yang cukup gitu ya. Jadi memaksa diri untuk kemudian terus berjuang melakukan sesuatu yang keren, memaksa diri untuk kemudian melakukan sesuatu yang inovatif banget, memaksakan diri untuk kemudian melakukan sesuatu yang ya secara manusiawi wajar begitu. Secara manusiawi orang sadar betul bahwa layak kemudian DB itu bisa menyampaikan ini, layak DB itu bisa punya ini gitu. Layak DB itu bisa merangkak maju lebih jauh ke depan, karena memang saya mau melakukan gitu loh. Saya mau berusaha untuk melakukan. Di tengah misalnya banyak orang juga yang masih ya berleha-leha, kemudian kalau bahasa ini berlele misalnya gitu. Tapi dengan itu menjadi bagi kita, saya pengen lah untuk kemudian menjadi orang yang jauh ke depan begitu, berpikir bebas, berpikir besar, bertindak produktif gitu. Jadi apa yang kemudian saya lakukan, apa yang kemudian saya rumuskan, apa yang kemudian saya inginkan, itu betul-betul adanya dan betul-betul akan terwujud dengan semua mimpi besar yang saya miliki. Tinggal metodologi yang bagus, cara yang bagus, pola yang bagus, dan langkah yang kemudian bagus juga bisa memberikan ruang yang cukup produktif. Oleh karenanya pada kesempatan yang keren ini, saya kira tema yang sederhana ingin saya mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan support sajalah kepada siapa yang mendengarkan video ini, untuk salinglah memberikan ruang yang baik terhadap pikiran kita untuk kemudian lebih maju, lebih berkembang, lebih produktif, lebih keren ke depan. Karena apa yang kita lakukan sekarang gitu. Misalnya contoh, saya melakukan siaran video sekarang ini, ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan saya juga sudah akan berbeda lah. Gaya berpikir berbeda, cara menyampaikan berbeda, produktivitas berbeda. Karena langkah yang saya lakukan sekarang memang bisa dibilang tahapan yang sistematis, kemudian tahapan yang sampai pada misi besar saya itu kan pengen menjadi narasumber yang keren, pengen menjadi speaker yang keren, pengen menjadi orator yang baik. Nah, dengan terus menyampaikan, dengan terus mencari inspirasi yang keren untuk kemudian menyampaikan melalui video, dengan cara yang baik, dengan bacaan-bacaan yang bagus begitu, dengan
pokok pikiran yang keren begitu ya terhadap kepentingan media sosial, kepentingan publik. Nah, ini kan bisa menjadikan jalan buat saya untuk mencapai pada titik yang saya inginkan. Sungguh saya berkeinginan bahwa betul-betul menjadi orator yang keren lah, betul-betul menjadi pemikir yang keren, betul-betul menjadi orator yang keren, betul-betul menjadi speaker yang keren, betul-betul menjadi narasumber yang powerful lah. Narasumber yang betul-betul ketika menyampaikan pesan itu semuanya berisi. Narasumber yang tidak hanya melepaskan bahasa-bahasa bebas, tapi juga punya makna dan narasi yang kuat terhadap karakteristiknya begitu, karakteristik dalam menyampaikan pesan. Sehingga tidak hanya keluar bahasa dari hati, dari mulut begitu ya, tetapi memiliki makna yang besar begitu, memiliki makna yang keren, sehingga benar-benar menjadi orang yang sangat hebat begitu ya, orang-orang yang punya produktivitas yang keren begitu ya, orang-orang yang punya kualifikasi pengetahuan yang cukup. Yang saya kira ini benar-benar menjadi kesempatan yang baik buat kita. Dan mudah-mudahan memberikan warna yang baik juga buat kita, sehingga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita coba lahirkan begitu ya dari ide dan gagasan, memiliki makna yang luar biasa terhadap diri sendiri maupun terhadap publik. Khususnya betul-betul terhadap diri sendiri ya, karena saya betul-betul ingin belajar, betul-betul ingin menjadi orang yang keren begitu ya dalam menyampaikan pesan, dan juga memberikan motivasi yang baik terhadap siapapun yang mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Thank you buat Anda yang menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu dan tetap jaga konsistensi pikiran yang keren dan produktivitas. Salam hormat dan thank you. Bye-bye.